Pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami di Prime Time News. Kembali kami lanjutkan perbincangannya. Saya ke Pak Haidar kalau begitu untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan. Kalau kita mendengar analisa intelijennya begitu ya. Tadi kan juga sudah sempat disampaikan seperti apa yang diketahui oleh Pak As'ad. Kemudian juga sudah ada yang diungkap oleh Pak Mahfud begitu ya. Terkejutkah Anda apa yang sudah diungkapkan sejauh ini? Atau memang itu sudah diketahui dari sejak awal? Iya, saya sebenarnya sebagai peneliti sudah tahu sejak awal bagaimana sepak terjang Panji Gumilang ini dan bagaimana peran intelijen di belakangnya. Dan ini menunjukkan bahwa sebenarnya adalah salah satu bentuk prestasi intelijen di masa lalu, terutama sampai tahun 2010. Karena pada waktu itu intelijen itu benar-benar bekerja untuk mempertahankan state rights atau hak negara. Hak negara itu apa? Yaitu mempertahankan ideologinya, teritorialnya, mempertahankan kehormatan negaranya, mempertahankan diplomasinya. Walaupun diplomasi pada waktu itu, boleh dikatakan sampai sekarang pun ya, diplomasi Indonesia tidak ada yang berhasil satupun. Tapi untuk pembinaan organisasi-organisasi radikal itu alat yang paling efektif yang digunakan oleh negara itu adalah intelijen dan itu berfungsi sangat optimal pada waktu Ya. itu. Tapi setelah tahun 2010 memang ini terjadi triplet intelligence defisiensi ya. Jadi terjadi satu kemunduran, degradasi, defisiensi intelijen dan intelijen itu berubah maknanya dari yang apa pokoknya kontradiksi interminis lah. Dari yang maknanya itu cerdas, intelijen itu kan maknanya cerdas, rajin dan sebagainya. Tapi tiba-tiba itu berubah makna menjadi karena mungkin masuk generasi-generasi milenial yang memang agak dungu begitu di dalam lembaga negara yang sangat dikdaya tersebut, itu akhirnya memang tidak lagi terkontrol pada beberapa hal yang sifatnya sangat penting seperti misalnya kerjaan-kerjaan intelijen yang tadinya sudah sangat bagus di dalam membina kelompok-kelompok radikal Islam, itu tiba-tiba itu tidak lagi dilanjutkan. Mereka lebih Oke. sibuk dengan mainan-mainan mereka yang baru, yang begitu, yang nggak ada gunanya gitu. Jadi saya kira memang intelijen setelah tahun 2010 itu intelijen goblok memang itu. Dungu ya, dungu, goblok, tolol dan Ya, bodoh begitu. baik. Kira-kira begitulah. Jadi Iya, memang nggak ada intelijen yang ini yang saya yakin ya. setelah tahun Mohon maaf. 2010 Indonesia akan mudah sekali untuk hancur, untuk jatuh begitu. Baik, mohon maaf. Karena kasus Ya, ini Pak adalah Haidar agak berhati-hati ya untuk menggunakan kalimat-kalimat seperti itu. Tapi kalau kita bicara mengenai kedepannya ini ya, sekarang ini perkembangan kasus ini, kalau kemudian ada dugaan pencucian uang yang dilakukan oleh Panji Gumilang dan berkaitan dengan Al Zaitun, Anda juga sempat beberapa kali mengungkap gitu ya dalam wawancara dengan kami sebelumnya bahwa bisnis yang dijalankan oleh ada bisnis yang dijalankan oleh Panji Gumilang dan koleganya. Apakah kemudian bisnis-bisnis tersebut bagian dari upaya pencucian uang tersebut? ya, itu bagian daripada pencucian uang dan kita sudah tahu itu sejak tahun 1991. Jadi ada dana kirot, dana infak, zakat, sedekah. Dana infak sedekah itu saja untuk 500 kabupaten itu luar biasa teritorialnya. Itu jumlah apa namanya dari tahun 91 sampai 90 yang saya teliti pada waktu itu. Saya sebagai peneliti antropolog yang kecil lah ya kan yang nggak dianggap karena penelitian antropologi juga nggak banyak diakui oleh ilmu hukum juga. Karena kadang-kadang ilmu hukum itu juga memandang antropolog itu kan orang yang terlibat ya. Jadi bukan saksi ahli, jadi saksi biasa gitu. Ini kurang ajar betul ini memang perlakuan terhadap antropolog ya di sini. Jadi sebagai Oke. penelitian apa namanya penelitian yang kecil etnografi seperti itu saya mengumpulkan data-data itu semuanya Ada yang berapa kira-kira sebenarnya aliran ada aliran ada dananya dan kemudian untuk ada aliran kepentingan apa, dananya. Pak Saya Haidar? sudah serahkan semuanya ke PPATK. Saya tidak serahkan kepada media karena media memang kelihatannya agak main-main dengan data ya dan nggak begitu menghargai hasil penelitian. Jadi saya serahkan kepada instansi yang lebih
penting yang lebih bertanggung jawab, yaitu Oke, sudah diserahkan Barreskrim ke dan PPATK, juga bahwa PPATK. kemudian dikatakan, nah ini kan berdasarkan analisa dari PPATK kemudian disimpulkanlah bahwa ada sesuatu yang janggal gitu. Paling tidak kalau kita melihat dari ratusan rekening dan kemudian juga ada puluhan rekening yang Ya. terkait dengan Al Zaitun, itu saja sudah menimbulkan kejanggalan. Tapi kemudian harus diteliti lebih lanjut tentu untuk apa penggunaannya begitu kan? Sudah sampai ke sanakah Anda menelitinya? Bahkannya begini ya, bukan janggal, itu memang itu melanggar hukum, Bang. Jadi itu sudah jelas-jelas peruntukannya kemana, kemudian alirannya kemana dan sebagainya. Itu PPATK sebenarnya sudah tahu bahwa ini adalah tindakan pencucian uang. Ini adalah tindakan melawan hukum. Ini adalah against the law. Jadi ya setelah tahun-tahun 2010 ya, terutama tahun 2012, 2013, apalagi kemudian kemunculan ISIS lagi, makanya Indonesia itu menjadi sangat ambruk itu karena memang apa namanya ya, manajemen intelijen itu yang sangat buruk ya pada tahun-tahun itu. Dan saya melihat bahwa kemudian ular sanca yang sudah dilepaskan di tengah-tengah sawah untuk mengejar apa namanya tikus-tikus ini. Itu pada akhirnya bukan hanya gemuk karena memakan tikus-tikus itu, tapi karena mereka kemudian menjadi besar sangat luar biasa, menjadi leviathan, menjadi apa momok yang sangat luar biasa besar, dan bahkan kemudian membelit anak-anak dari orang petani-petani yang sudah melepaskan ular sanca itu. Makanya kemudian dia karena sudah menggigit juga anak-anak dari polisi, tentara dan sebagainya, dan ini yang kemudian menjadi masalah. Dan saya kira apa yang dipraktekkan oleh Panji Gumilang dengan Isa Bugisnya itu adalah sesuatu yang sangat merusak. Dan aliran ajaran Isa Bugis ini sudah menyebar juga ke beberapa pimpinan-pimpinan partai politik di Indonesia. Dan ini sudah bahaya sekali. Makanya banyak pimpinan partai politik kemudian itu merintahkan anak-anak buahnya yang ada di lembaga Darun Nadwah itu, yang di lembaga DPR itu, untuk membuat apa namanya undang-undang yang kemudian melegalisasi hal-hal yang bertentangan dengan agama. Dan itu adalah bagian daripada program-program yang tidak terkontrol sejak tahun 2010 itu. Itu yang kurang ajarnya. Negara ini Oke, sudah melakukan kejahatan yang sangat luar biasa dengan baik, membiarkan intelijen-intelijen thick face black hat ini. Jadi saya nggak bisa berkata-kata dengan kalimat-kalimat yang lembut lagi. Ini thick face baik, black hat. Ini adalah baik, penjahat-penjahat ini. Ini baik Pak Haidar. intelijen-intelijen yang tahun-tahun setelah tahun 2010 ini ya harus dibinasakan ini. Oke, Dan baik, kebijakan-kebijakan mereka untuk men-backing itu Panji Gumilang, Panji Tengkorak, dan Panji-Panji semua yang baik, lain baik, itu harus ditarik semua, harus ditangkap semua bila perlu. baik Pak Dan Asad, itu saya, kejahatan-kejahatan mereka itu tidak bisa kita biarkan. oke. Ini negara hukum. Ya. Nah, Selama ini bagaimana negara kemudian ini sudah memberikan posisi bagaimana yang sangat kemudian memisahkan sosok Panji Gumilang dengan Al Zaitun? Artinya karena kalau kita melihat sekarang ini kan sejumlah santri mantan Al Zaitun, bahkan sekarang masih banyak santri yang bersekolah di sana mengeluhkan stigma negatif yang kini menimpa Al Zaitun akibat sejumlah tuduhan yang dialamatkan ke Panji Gumilang. Nah, bagaimana cara terbaik melindungi santri-santri yang menempuh pendidikan di sana? Karena berulang kali pemerintah juga mengatakan tidak akan membubarkan Al Zaitun. Saya ke Pak Asad, komentar Anda? Pertama kan benar Pak Al Haidar tadi, itu asidnya sesat. Ya dilarang oleh sesatnya, kalau mau dilanjutkan ya dengan agama yang benar, Islam yang benar begitu. Itu begitulah. Jadi tidak bisa kita terus melanjutkan yang sesat itu. Yang kedua, tetap ini kerjaan intelijen, masuk kembali. Kalau nggak bisa, kalau Departemen Agama terbuka, intelijen di bawah meja, itu yang nggak bisa. Sebenarnya gini Pak Al Haidar, 2010 saya turun, Pak Tanto menggantikan Pak Samsir, saya dipanggil, saya diminta merpanjang, nggak bisa Pak, saya diminta ke Ishak, pindah ke NU, ya saya ingin mengabdi untuk organisasi yang didirikan mbah-mbah saya, bapak-bapak saya seperti itu. Nah, itu terus ya ditanya soal Al Zaitun Pak, itu yang perjuangan cara damai mereka, ya memang harus diikuti, tapi jangan diambil kekerasan, begitu kan ya, kita benar kan tidak kekerasan. Yang jelas memang kegiatan ekonomi itu ada, bank gelapnya ada, itu kan harus diawasi, kan begitu. Oke. Nah itu kalau nggak diawasi ya
begini ini pendidikan tidak diawasi, dan itu udah lama kok. Kalau alias sesat kan 78 udah ada di ya, seperti itu. Jadi di lapor-laporan juga ada. Gitu. Seperti itu ya akibat dari berita Pak Marsiano, saya tidak pernah dihubungi lagi. Selanjutnya ya saya enggak. Setelah itu ya Pak Tanto hanya 6 bulan. Saya yang 6 bulan, jadi nggak melanjutkan apa yang bukan yang penelitian nggak melanjutkan itu. Bahkan Pak Marsiano juga waktu itu begitu ada Densus, udah pindah ngawasi terorisme biar Densus saja. Nah itu juga anatominya lepas. Densus menangkap, tapi anatominya tetap adalah intelijen yang tahu. Karena sampai luar negeri. Seperti itu loh. Ya. Baik, terakhir singkat saja saya ke Pak Haidar lagi. Pengungkapan kasus ini membutuhkan kehati-hatian, dikatakan seperti itu. Seberapa serius Anda melihat pemerintah bergerak untuk mengungkap kasus ini sampai dengan ke akar-akarnya? Saya melihat yang pemerintahan sekarang, rezim sekarang ini rezim yang ruwai bidah. Artinya rezim yang tidak memiliki ahli, tidak memiliki pakar di bidang yang tepat untuk masalah Al Zaitun ini. Sehingga banyak sekali sekarang ini boleh dikatakan pejabat-pejabatnya banyak yang tidak mengerti tentang hal ini. Tapi memang saya lihat ada beberapa doktor lulusan baru yang kelihatannya memang sangat tercerahkan, dan saya salut juga dengan Menko Polhukam Pak Mahfud MD yang seorang profesor dan juga seorang ahli hukum dan punya kesadaran hukum yang sangat tinggi, dan dia yakin bahwa walaupun langit akan runtuh, hukum harus ditegakkan. Jadi kalau ada penistaan agama, ada penyesatan, ada aliran sesat, itu jangan dibiarkan, karena itu akan merusak partai politik, merusak demokrasi, merusak sendi-sendi kehidupan politik bangsa Indonesia. Kemudian terjadi pelecehan seksual, penyerobotan tanah, pencucian uang. Ini nggak bisa dibiarkan begitu saja. Kita akui bahwa intelijen itu bisa berada di above the law, dan kita yang sipil ini bisa berada before the law. Tapi kalau dia terus-menerus mempraktikkan tindakan-tindakan pelecehan seksual, penistaan agama, penyerobotan tanah, pencucian uang, sementara dana-dana itu non-budgetary itu tetap kita berikan terus-menerus, kita sebagai rakyat itu pasti kecewa dengan hal-hal tindakan seperti ini. Jadi ini sudah saatnya. Tapi memang berharap pada rezim sekarang ini yang memang rezimnya dungu sekali. Kita rasa-rasanya itu nggak yakin itu bisa akan ada perubahan. Tapi saya sangat yakin dengan adanya Pak Mahfud MD, Pak Muhadjir Effendi yang ada di kementerian sekarang ini, itu Indonesia akan berubah. Bila perlu Pak Mahfud MD ini harus menjadi presiden kalau berhasil menyelesaikan kasus ini. Baik. Ini sudah baik. Terima kasih. Sayang sekali waktunya sudah habis. Kita mungkin bicarakan di lain kesempatan. Kita lihat juga perkembangan kasus ini. Terima kasih sekali lagi Pak Saad, Pak Haidar telah bergabung bersama kami di Prime Time News.